Salam Dito. Apa nih nasihat Sang Cahaya kali ini? Semoga lebih menarik dan seru ya, Dit. Salam Carla. Nasihat kali ini tentu menarik dan seru karena semua sumber dari Sang Cahaya. Nah, seperti apa nasihatnya itu? Begini nasihatnya. Seseorang membuka dagangan es, awal karena ingin mencari pelanggan, dan ingin jujur dalam berdagang, es dia buat seenak mungkin, dari gula asli dan dari bahan-bahan yang terbaik, sehingga esnya enak, dan banyak orang suka, lambat laun esnya banyak sekali pelanggannya dan dikenal di mana-mana. Juga labanya banyak sekali, tapi ketika dia menghitung laba, namanya manusia juga akan merasa kurang. Dia berpikir seandainya esnya dibuat dari bahan abal-abal, yang murahan, yang gak asli, tentu untungnya lebih banyak, karena dengan modal sedikit dengan bahan yang murahan, pelanggan kan gak tahu kalau yang dia pakai bahan yang gak baik. Maka dia menerapkan itu, dan pelan tapi pasti pelanggannya habis, semua pergi. Karena es orang ini sudah tidak enak dan bahkan bikin mencret, akhirnya dia sama sekali tak punya pelanggan, dan es yang dia bikin tiap hari tidak ada yang beli lagi. Itulah hidup, syukuri yang kita dapat, dengan mempertahankan kejujuran dalam apa saja, usaha kebaikan yang lama itu akan musnah dalam keburukan yang sebentar. Tapi kebaikan yang dituduh keburukan itu akan menambah cahaya berkilau dari kebaikan itu. Intan berlian yang ditutup lumpur itu akan makin menyala cahayanya ketika lumpur telah dibersihkan dari intan itu. Dalam dunia ini antara kebaikan dan keburukan itu saling ingin menguasai. Kebaikan punya tentara, keburukan juga punya tentara, dan nafsu itu telah ditanamkan oleh Allah di hati manusia, jadi sejak kecil manusia itu lebih mudah diseret oleh keinginan nafsunya, dan ditawan sekian lama. Lalu kecenderungan nafsu senang kenikmatan, nama besar, pujian, itu telah menguasai, dan menyatu sehingga antara kebenaran dan kejahatan itu sudah sulit dibedakan. Cenderung apa yang tidak menyenangkan nafsu maka dianggap suatu keburukan, sekalipun itu dari Allah. Sekian waktu hal itu menjadi keseharian dan membatu mengeraskan hati, maka ketika kebenaran datang, hati lebih suka dan lebih condong pada kejahiliahan, karena kebenaran itu sama sekali tak menguntungkan nafsunya. Sah-sah saja manusia itu tak mau keluar dari nafsunya, dengan segala nikmat penjajahannya, dan boleh-boleh saja manusia itu mempertahankan kesalahan jalannya, tapi maut akhirnya juga datang, malaikat maut itu tak mau disogok, dibayar sekalipun uang dunia dikumpulkan selama ini diberikan, malaikat maut tetap akan mencabut nyawanya, dan malaikat maut ternyata anti sogok, dan jika setelah mati lalu menerima siksa, itu bukan salah siapa-siapa, apalagi salah Allah. Allah itu tak menzolimi hambanya, jika ditakdir buruk, Allah telah menunjukkan cara benar berdoa, agar ikatan takdir buruk itu diurai ikatannya, dan dirubah menjadi baik. Tapi itulah manusia, jika sudah meninggal dan ditunjukkan pada kenyataan akan siksa lalu baru menyesal, masa yang lewat itu tak akan bisa dibeli. Jika berbuat baik dan beramal baik menunggu nanti-nanti, maka kerugian itu pasti datang, maut itu pasti datang. Ingat segala sesuatunya apapun kejadian di dunia ini sudah digariskan oleh Allah, jangan menyalahkan keadaan dan apapun yang terjadi, sadari diri kenyataannya mengalami itu, lalu kembalikanlah kepada Allah. Hati itu kadang harus terluka, seperti tanah itu kadang dicangkul dibajak, agar tanah menjadi subur dan mau kembali ingat kepada Allah. Jika kita tidak melakukan kehalusan diri membajak hati kita sendiri maka Allah akan memperingatkan kita dengan kasar, dan lewat cobaan-cobaan yang maksudnya agar kita ingat, hati menjadi subur, dan kembali ke jalan yang tak mengutamakan ego. Manusia itu dalam kenyataannya dibuat menjadi makhluk yang lemah, tapi bisa jadi karena suatu ilmu atau kekuasaan maka kemudian merasa diri kuat, dan egois. Maka Allah kemudian memperingatkan kembali keberadaan manusia kembali sebagai diri yang lemah. Allah ledakan gunung, Allah goyangkan bumi dengan gempa, Allah tumpahkan laut dengan tsunami, Allah perintahkan angin untuk memporak-porandakan bumi, agar hati manusia menyadari kelemahan, dan kembali menggantungkan diri pada Zat yang paling perkasa dan maha menolong. Keadaan itu sebelum dipimpin oleh Imam Mahdi, ia akan carut-marut, saling gencet, saling sikut, saling injak, dan berita di mana-mana simpang siur, tumpang tindih, nyungsang jungkel gak karuan. Kadang satu berita dibumbui agar sedap dipakai senjata kelompok ini itu, untuk mencapai keinginan mereka, semua serba bayang-bayang. Tidak bisa dipegang kebenaran hakikinya.
Hidup di zaman sekarang ini ya paling nyaman, tidak mengikuti aliran air di masyarakat, nggak usah ikut terseret arus di masyarakat, biarkan yang gontok-gontokan, nibotangi, nyungsang-nyungsep, biarkan. Bisawang, dilihat saja gonjang-ganjingnya dunia, embo-embo orawero, pura-pura tak melihat, tetap istiqomah, tekun menjalankan amalia. Ingin protes pada Allah? Karena orang lain mendapatkan dan kamu tidak. Karena orang lain berhasil dan kamu tidak. Orang lain berdoa diijabah dan kamu tidak. Lah tidak kuliah kok ya pengen diwisuda, tidak menanam kok ingin panen, hidup di dunia ini itu ada sunnatullah, aturan dari Allah, kalau nanam ya panen, kalau makan ya kenyang, yang nanam saja belum tentu panen melimpah, yang makan saja bisa saja muntah lagi, ingat yang bukan bagianmu itu tidak akan menjadi milikmu. Sekalipun kamu punya 1000 mobil, jika bagianmu duduk di satu kursi maka kamu tak akan bisa menduduki semua kursi mobilmu yang ribuan itu. Terima saja keadaanmu, qanaah, dan syukuri, nanti akan ditambahi Allah, sudah tidak dapat, malah masih tak terima, maka akhirnya kamu bukan apa-apa. Hanya debu yang diterbangkan angin. Kena matang lipi, kena barang mengotori, dan kena apa saja merugikan. Bersatulah dengan debu yang lain, nanti kamu akan menjadi batu bata, atau barang yang lebih berharga. Jika jadi batu bata bisa dipakai bangun rumah, dan bisa dipakai orang berteduh dan kamu bermanfaat. Lalu, bagaimana cara kita tahu orang itu baik atau tidak, Dito? Jika ingin mengetahui kedalaman agama atau kebaikan seseorang, janganlah dilihat dari betapa banyaknya sholat, puasa dan tadarus. Melainkan lihatlah bagaimana ia memperlakukan orang lain. Tanda makin benar cara ibadahmu, adalah makin bagus budi pekertimu, ibadah lahiriahmu akan membentuk budi pekerti lahiriahmu dan ibadah batiniahmu akan membentuk budi pekerti batiniahmu. Jadi jika ingin tahu benar tidaknya ibadah seseorang, maka lihat bagaimana budi pekertinya dalam pergaulan dengan manusia sekitarnya. Orang yang berbudi pekerti baik, itu kata-katanya tidak akan menyakiti orang lain, makin baik dan benar ibadah seseorang makin banyak kata hikmah keluar dari lisannya, didengarkan sejuk di hati, berisi kata-kata yang bermuatan ilmu, bahkan setiap hembusan nafas akan menjadi obat bagi siapa yang mendapatkan. Jika budi pekertimu jelek, lisanmu menyakiti orang lain, pendapat komentarmu buruk, sumpah serapah dan hujatan, itu tidak menunjukkan siapa-siapa, tapi menunjukkan hakikat buruknya ibadahmu sendiri. Mungkin kamu sholat tapi sholatmu itu pura-pura, mungkin kamu beramal sedekah, tapi amal sedekahmu itu kamu ingin dipuji siapa saja. Paralon yang menyambung ke sepiteng penyimpan tinja, pasti akan mengeluarkan bau kotoran tinja. Jadi bau yang keluar itu menunjukkan isi dari sepiteng itu sendiri. Budi pekerti buruk kita itu menunjukkan jati diri kita sendiri kepada orang lain. Pernah dengar kisah penjual cemilan? Begini kisahnya. Di pinggir jalan ada bapak jualan cemilan. Aku beli 3 bungkus keripik. Kutanya, berapa pak? Sambil nunduk bapak itu jawab, mas ambil apa saja. Aku spontan mengernyitkan dahi, batinku, kok bapaknya kenapa tanya ya? 3 keripik pak. 28.000 mas, jawabnya. Ku sodorkan uang selembar 100.000. Berapa mas uangnya? Masih dalam posisi nunduk beliau bertanya. Aku mulai bingung dengan pertanyaannya. Ku jawab, 100.000 pak. Bapak itu lalu berdiri meraba-raba kantong celananya sambil ngeluarin beberapa uang. Astaga, ternyata bapak itu ada masalah di matanya dan sepertinya nggak bisa lihat. Ya Tuhan. Kenapa aku tak pandai menjaga hati? Maafkan jika hati ini belum mampu berbaik sangka sama orang. Bapaknya sibuk membongkar uang yang dikeluarkan dari kantong celananya. Nyaris dikeluarkan semua di tangannya. Lalu dia bilang, ambil saja mas kembaliannya. Seketika aku terkejut mendengar instruksi dari si bapak. Lalu secara spontan aku bertanya pada bapak itu, Pak, kalau saya kasih uangnya 10.000 terus saya ambil kembalinya 50.000 dari tangan bapak dan bapak kan nggak tahu. Terus nanti bapak rugi dong. Lagi-lagi jawaban yang sederhana muncul dari mulutnya, Allah gak akan salah alamat kasih rejeki mas. Kalau sekarang saya harus rugi, saya yakin, Allah pasti lagi nyiapin rejeki lain buat saya. Hidup tak hanya sebatas untung dan rugi, tapi hidup belajar tentang sabar dan ikhlas, katanya. Aku nih memang sensitif kalau ketemu orang hebat seperti ini rasanya gak bisa nahan air dari pelupuk mata ini. Oh Tuhan,
Gemetar hati ini mendengarnya. Bapak itu nanya lagi, sudah ambil kembaliannya belum mas? Rada bingung dan ragu, akhirnya. Ku jawab, gak usah pak. Hari ini Allah kirim rejeki untuk jenengan. Bapaknya senyum sambil bilang, terima kasih mas. Aku terus sadar, ya Allah, ampuni aku, maafkan aku, dari setiap kegelisahan dan keraguan hati ini akan rezeki darimu, di saat semakin susahnya mencari uang, si bapak penjual cemilan ini dengan keterbatasan matanya, tetap bertahan dan yakin bahwa Allah selalu ada bersamanya. Hari ini belajar lagi dari manusia hebat penjual cemilan bahwa hidup tak hanya sebatas untung dan rugi. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, amin. Nah, itulah nasihat Sang Cahaya kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata kita harus tetap dalam kesadaran tinggi ya, terus berpikir baik, berkata baik, dan bertindak baik. Oke Dito, terima kasih. Semoga kita diberikan kemampuan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin.